Nah, halo semuanya, hari ini gua mulai berangkat. Gua mau jalan ke Sulawesi. Ini maaf, gua pakai settingan auto. Gua mau berangkat ke Sulawesi dengan budget yang seadanya. Kalau misalkan gua diberikan rezeki yang cukup, gua akan lanjut ke Papua. Kenapa? Oh ya, mohon maaf, suaranya nggak jelas karena gua nggak pakai ini, dan ini suaranya terlalu detail ya. Di daerah perkampungan gini suaranya detail banget, jadi hal kecil itu kedengeran dan capek gue ngeditnya. Gue nggak punya mic wireless, budget gue udah habis untuk persiapan mobilnya. Ini nggak murah persiapannya, dan kemarin yang nonton ini panel suryanya gue ganti pakai yang 50 watt karena ini durable banget. Yang ini yang 85 watt ini gue beli murah, ternyata dia gampang banget rusak, jadi nggak gua pakai yang ini. Kalau misalkan kita pakai panel surya yang mahal itu lebih baik yang kalau misalkan kita pakai panel surya fleksibel itu lebih baik yang mahal sekalian karena nggak gampang rusak. Nah, ini gue pengen review sedikit barang-barang yang ada di mobil, karena gue bawa anak istri. Ini banyak banget, ini peralatan masak itu udah penuh semua kan. Ini kasur ini empuk parah. Ini busa itu loh, busa apa sih yang dari getah pohon itu, lupa gua. Sama ini busa murah. Nah, ini untuk mengantisipasi gua kehabisan uang ya, jadi ini barang di sini udah wah gila banyak banget. Peralatan kerja tuh udah parah deh banyaknya. Nah, ini tas baju bahkan sampai di sini juga, yang mana gue lagi masih bingung sebenarnya mau naruh di mana. Ini laptop. Nah, gini, ini dia. Ini udah hampir, kalau nggak salah 8 sama 9 kilo gitu ini isinya. Ini daging sama ayam, sama ada gurame 1 ekor. Itu udah gua potong-potong, jadi gua bikin dia sekali masak gitu loh, gini. Misal nih daging kan, ini daging apa ya, oh ini daging sengkel gitu. Jadi satu kali ini masak ambil gini, jadi gua nggak ngerusak daging yang masih ininya, yang masih kebungkus gitu, karena gua harus cairin kan, jadi kan dia rusak tuh, cair beku. Nah, ini juga nih, ini gue bikinnya per lembar gini satu porsinya gitu kan, jadi tinggal ambil satu plastik gitu buat praktis. Ini kalau menurut perhitungan gue ini bisa bertahan mungkin 3 minggu atau 1 bulan kalau gue jarang-jarang masak. Lumayan mengirit, jadi kalau misalkan kita lagi mampir ke daerah kampung nelayan gitu, kita bisa beli ikan, kan murah harganya kan, kita taruh sini. Itu lumayan membantu banget setupnya gini, jadi dia akan hidup terus 24 jam disuplai sama panel surya yang di kap mesin tuh. Kulkas itu ini wattnya kecil ya, jadi kulkas itu wattnya tuh cuma 35 apa ya. Ini ya kalau misalkan gue lihat di sini, nah ini wattnya cuma 33 nih kalau bisa lihat. Oh, 33. Jadi sedangkan itu panel suryanya 50 watt. Ini udah gua tes, gua parkir, dia bisa hidup sampai 3 hari nonstop dibantu sama itu panel surya. Jadi karena panel suryanya nggak 100 watt, dia 50 watt. Ininya kalau ini dari 100 ke 0 hidupin kulkas itu bisa 25 jam dengan mode eco ya. Karena wattnya kecil tadi 33 watt lah. Kadang-kadang sih dia 40 watt tapi jarang banget. Dan kalau misalkan kulkas itu udah mencapai suhu yang ditargetin, misalkan kita targetin minus 19, dia akan mati minus 19 gitu. Nanti dia akan hidup lagi ketika minus 17 untuk ngejar target itu. Nah, ini udah gue bikin senyaman mungkin. Nyaman banget. Ini bantal anak karena dia bayi, bantalnya khusus. Nah, ini kan gue bikinnya dia lebih pendek ya.
Jadi kasur itu nanti dia ngelipetnya begini kan, mau ngelipet ke dalam kan. Nah kalau misalkan gue mau tidur pada saat setupnya gue istirahat, itu jok gue majuin. Jadi jok gue majuin, kasur diangkat, dia rata lagi, panjang lagi, nyaman banget. Nah, inilah sebabnya gue nggak pakai mic, itu di sini berisik banget. Gue nggak punya mic wireless, mohon maaf. Budget gue udah habis, bener-bener habis budget gue. Ya jadi oh ya, kalau misalkan kalian nonton yang video ini, yang Brunei, ya yang gua ke Kalimantan itu, gua pulangnya itu gua disambut sama anak-anak ya kan. Nah, ini masjidnya nih. Jadi orang tua yang ada di sini menginginkan masjid ini diisi pengurusnya dengan anak muda. Ya, lalu gue punya gagasan kan. Kita bikin pengajian anak-anak gimana? Karena masjid ini nggak hidup, jadi hidup itu hanya ya sholat 5 waktu aja, sisanya nggak ada kegiatan. Nah, terus gimana tuh caranya supaya anak-anak tuh bisa kesini gitu, bisa ngaji gitu kan, ngaji gitu dengan kita nggak punya budget, ya kan? Terus kebetulan juga gue ditunjuk sebagai ketua DKM, ya jadi gue ketua DKM masjid ini. Dan caranya ini ternyata berhasil ya. Jadi caranya kita sebagai DKM giliran beliin snack untuk anak-anak ngaji. Kadang susu kalau lagi duitnya banyak, atau ada yang nyumbang. Jadi kalian yang nonton video ini juga ikut beliin mereka susu. Jadi makasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton. Liatin deh, gue cuma ngandelin layar si Iprit ya buat lihat belakang. Udah keblok barang-barang. Aduh, baik banget. Ini pun hasil endorse ini. Ini kalau misalkan ada endorse lagi yang spion dashcam di sini, gua terima deh. Butuh banget nih nanti. Dia mau begini doang aja belakang. Ini kita jalan jam 9:30. Nah, ini gua punya masalah ini. Ini radiatornya termostatnya sih dia terlambat buka nih. Jadi dari tadi naik langsung mentok terus turun setengah gitu. Ini suhu airnya 108. Ini suhu cartridge ya. Cartridge lagi. Dexel. Ini Dexelnya. Itu suhu Dexel. Ini gue punya masalah termostat nih, gue pengen copot di mana gitu enaknya ya. Gue baru sampai Cirebon, kesel gue, panas mulu. Gue kasih es batu ya cepet lah. Termostat ini kurang ajar nih anjir. Bukanya terlambat, dia bukanya di 90 masa. Kebaca dari itu, dari termometernya. Kalau kayak gini dari 90 ke 100 kan sebentar. Tunggu punya sepatu. Kecepatan standar sih 70-80. Nah, ini anak istri lagi pada tidur kan. Jadi ternyata masalahnya itu tekanan udara yang ada di radiator. Jadi gua nonton di YouTube tuh tentang tekanan ini yang mengatur buka tutup radiator tuh. Jadi dia itu nggak boleh ada rongga terlalu banyak. Ketika dia ada rongga udara, dia akan ada sela-sela gitu, sela antara air dan udara. Itu yang bikin dia overheat. Jadi gua buka itu, terus gua nyalain mesinnya, terus gua isi air gitu kan. Jadi gua ngebuang gelembungnya gitu. Normal aja. Ayah, kita lagi di mana sekarang? Ayah, mau ke kuburan kakek dulu. kakek dulu. Ini nih, kita ketemu kakek dulu. Ini kakek tapi nggak ada batu nisan. Kakek Hasan belum sempat ketemu kakek. Udah berapa bulan kakek udah dikubur ya sayang. Dikubur. Iya, kakek ada di dalam sini. Kita doain dulu yuk kakek. Iya. Kita baca doa yuk, baca Yasin yuk. Itu
Ataizu min duni alihatan yuridni rahmanu bidurril la duni anni safa'atuhum sa'aw wa la yungkirun. Ini selamat pagi. Jam 4 kita nyampe Ngawi, sampai kampungnya Luis. Terus tidur, dingin banget. Gua kebangun sama suara ini, berisik banget ternyata ya. Posisi di kepala ini, apa namanya, kulkas. Suhunya berapa sekarang? Minus 16. Gitu kalau pas lagi hidup matinya. Oh ya, ngomongin itu tadi radiator ya kan. Ini radiator ini, termostatnya ini kebukanya terlalu tinggi nih, dia di 89, 88, 89 dia baru kebuka gitu. Terus sampai ke 92 bahkan dia langsung turun ke 88, 87. Jadi gua harus cari bengkel ini di Ngawi nih buat buang itu termostat. Terlalu bahaya ini kalau di daerah pegunungan kayak di Sulawesi gitu, naik yang butuh RPM tinggi. Ini yang biasa. Oh, ini enggak ori nih, ini Ya, udah dilobangin. kuningannya ini enggak kayak gini kalau ori. Berarti menurut abang packingnya bang, Ya, analisanya itu positif packing. kisaran berapa itu bang kalau benerin ya? Kalau packing itu yang bagus itu 700 berapa. Terus scrap headnya itu kisaran Ini mati lampu. Aku pengen ngomong dong. Kita duduk situ yuk. Nah, kita pengeluaran banyak banget untuk persiapan mobilnya, banyak banget untuk peralatan kehidupan kita juga banyak banget. Intinya pengeluaran kita untuk perjalanan ini banyak banget, sampai uang kita udah tipis banget ya Bang. Ya, cuma masalahnya kita udah terlalu jauh melangkah ya, udah nggak bisa berhenti, udah nggak ada waktu buat mundur, coba-coba udah nggak ada waktu. Kita sudah komitmen hidup kita untuk ini, apapun yang terjadi ya mah ya, kita punya uang sedikit banget, cuma untuk sampai bulan ini doang ya. Aku pengen ngasih kabar dong ke mama. Apa? Kemarin kita kan overheat, sini panas kan. Aku bilang juga di Jakarta kan, ini mobil nanti di Sulawesi mesinnya harus perbaikan. Aku punya kabar buruk mah. Kabar buruknya itu harus dilakuin di sini. gini. Ini packingnya bekas bang? Ya, bekas ini. Nah, ini kan ada lemnya di sini. Ya. Nah, ini berarti kan ininya bekasnya kebuka. Jadi kan dilem lagi, ini taruh sini. Ini pakai lem gasket. Kalau baru nggak bisa ini dilepas Gila. kayak gini. Jadi soalnya kan ada klem-klemannya ini. Ini saya juga sebenarnya heran ya bang. Ini panasnya itu dia nggak nyampe 110 lebih gitu bang. Kok bisa sampai ini nyebrang ininya? Ya. Ternyata packingnya bekas. Kalau udah bermasalah di headnya udah nyembur, udah nggak bisa dia. Tapi ininya nggak ada yang baret bang? Nggak ada kan. Yang marahi muncrat oli kan yang ini ring pistonnya, bukan buren. Gitu. Iya. Ini kejam banget sih ini. Dapat kabar mobil udah selesai. Yuk kita ambil mobil yuk. Naik motor yuk. Ini dia mobil udah selesai. Bang,
Makasih banyak ya Bang. Sama, Bang. Jadi Lancar barokah ya. iya, ini kendala paling lamanya di bengkel bubut Bang ya. Jadi pengerjaannya dari hari apa Bang? Hari Senin. Hari Senin sampai hari Minggu. Iya. Anjir, ini rekor terlama kita masukin bengkel cuma ngerjain gitu lama banget mah. Mama naik motor, Asan sama Ayah naik mobil. Ya. Ya. Tarik tunai nanti di Alfa ya. Oh ya. Oke, dadah Mama. Makasih ya Bang. Mama naik motor. Nih gua udah beli tiket. Langsung gua beli tiket untuk besok kan. Jam 2 siang. Cuma masalahnya ini tiket tidurnya kagak ada anjir. 25 jam nih kayak gini kan, tidur anak, tidur dewasa gini kan. Anjir, segini perjalanan segini panjangnya duduk. Gini banyak barangnya sih Luis. Barang gue cuma 2 tas, laptop sama baju. Di kolong ada tas gede. Ini di kasur 1, 2, 3. Oh ya, satu lagi. Ini gua kan nggak pakai termostat ya. Kalau nggak pakai termostat itu temperaturnya di bawah 70. Cepet banget ini solar ini habisnya nih. Jadi ada plus minus lah. Kalau mesin dingin ini agak boros nih. Tapi kalau mesin panas dia irit, lumayan irit. Iritnya lumayan loh. Apa sayang? Oh, ngigo sayang. Yeay, kita lagi di Surabaya. Terus kita mau nyebrang kemana ya? Itu dia kapal yang mau kita naikin. Kita mau ke Makassar. Yeay, akhirnya. Itu kapalnya mah. Wow, gede banget ya kapalnya. Asan itu kapal gede. Asan nggak mau pulang? Iya. Mau bobo? Buat apa? Kita mau pergi jauh. Bobonya di mobil terus. Di tenda. Asan suka bobo di mobil? Oh, nggak mau pulang ke rumah nenek? Nggak mau? Maunya jalan terus? Iya, terus ke hutan. Iya apa enggak? Iya, coba ngomong, lihat kayak ini, lihat ke kamera. Tuh kan basah, udah tutup ya. Ini kita sebagai rakyat jelata yang sedang kehabisan uang. Mana anjir, bukan ini. Itu keluar exit. Ini dia untuk golongan orang yang gak punya duit. Setidaknya sepi ya mah. Iya. Bodo amat untuk 24 jam. Akhirnya kita ngemper pindah ke lantai ya man. Udah nggak tahan dangdutan naik, suaranya lebay banget. Aku sedih lihat anak. Aslan. Dia udah terlatih jadi gembel. Dimanapun jadi pusat perhatian si Aslan. Oke, kita udah berlabuh. Gimana mah perasaannya? Aku kan nggak pakai
Ya. Gimana mah perasaan mah seharian naik kapal mah? Aduh, pusing. Nah, Apa? gue punya temen satu yang pengen banget gue repotin gitu. Kalau gue datang ke Makassar, temen gue ini agak sialan emang dah. Jadi kita mau numpang nyuci dulu, kita istirahat dulu 1-2 hari, baru kita lanjut petualangan lagi ya Mak. Ya. Kita matengin dulu rute yang akan kita pilih nantinya. Oke Mak? Kamu ngapain sih? Ya maaf Mak, aku kan lupa Mak. Nah ini dia temen gue yang bangsat itu nih. Gue menepati janji gue, suatu saat nanti gue akan ke Makassar. Masih bagus gue nggak dikasih makanan kapal di sate. Gue mau ngerepotin dia dulu 1-2 hari pokoknya sebelum petualangannya dimulai. Oke, terima kasih udah menonton. Dadah.